Selamat berjumpa kembali dalam channel Meniti Jalan Insan Muttaqin edisi yang ke-16. Pada edisi kali ini akan membahas tentang kalimat tauhid la ilaha illallah atau kalimat nafi isbat. Dan sebagai pengingat, pastikan bahwa Anda itu benar-benar telah memahami kajian-kajian pada edisi-edisi yang sebelumnya, agar tentunya tidak terjadi kegagalan paham di dalam memahami edisi yang ke-16 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali bika khairun ni'am. Ya sayyidi adrikni, ya sayyidi wa rabbini, wal ahla wal aulada wal lad'amila bil wahidiyati bifadli zil ula. Ya sayyidi wal mustami'in al mustami'at, ya sayyidi wal muslimin al muslimat, ya rahmatan lil alamin wa tamam wal khairu minka wan najah wassalam. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binazrah musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtarramin, para saudaraku sekalian, para pendengarku sekalian, mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di bawah naungan ridha Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa berada di dalam syafaat dan tarbiyah batiniah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta senantiasa berada dalam pancaran nazroh, doa restu serta limpahan barokah dan karomah dari para wali-wali kekasih Allah min awalihim wa ila akhirihim, wa khususan khassah dari beliau Ghausu hadza zaman radhiyallahu an. Para saudaraku sekalian, kita lanjutkan pembahasan. Perlu diketahui para saudaraku, ketika hati itu telah percaya terhadap kebenaran sifat nafsiyahnya Allah, juga telah percaya terhadap kebenaran sifat-sifat salbiyahnya, dan telah percaya terhadap sifat-sifat ma'ani, juga sifat-sifat maknawiyahnya Allah, lalu ditambah dengan telah percaya terhadap sifat jaiznya Allah, sebagaimana yang telah dijelaskan tentunya pada edisi-edisi sebelumnya secara panjang lebar. Maka kepercayaan hati yang seperti itulah yang dinamakan telah sempurna. Sebab setengah daripada syarat untuk disebut percaya terhadap adanya Allah tersebut harus disertai dengan kepercayaan dengan terhadap semua sifat-sifat Allah yang kami sebutkan di atas. Dan hanya kepercayaan hati yang telah disempurnakan syarat-syaratnya tersebut itulah yang dapat dijadikan tolak ukur untuk memenuhi rukun iman yang pertama, yaitu percaya terhadap adanya Allah. Lalu seperti apa manifestasi atau perwujudan hati yang telah percaya terhadap adanya Allah yang telah disempurnakan syarat-syaratnya di atas? Maka wujud nyata dari keyakinan terhadap Tuhan, terhadap adanya Allah itulah yang termanifestasikan atau yang terwujudkan ke dalam pengucapan kalimat tauhid la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan perlu diketahui bahwasanya di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah tersebut terdapat kalimah yang disebut dengan istilah nafi, yang maksudnya adalah meniadakan. Kalimah nafi, ya, kalimah ucapan yang maksudnya adalah meniadakan. Kemudian terdapat juga kata Tuhan, yang pengertiannya adalah sesuatu yang memiliki wujud, sifat, serta perbuatan sendiri tanpa bantuan terlebih lagi dicipta oleh pihak lain.
Kemudian di dalam kalimat tersebut juga terdapat istilah kalimat isbat yang maksudnya adalah menetapkan. Ya. Dan yang terakhir terdapat kata Allah yang pengertiannya adalah sesuatu yang memiliki sifat kemahaan tanpa batasan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Ya. Para saudaraku sekalian, yang perlu dipahami adalah bahwasanya manifestasi dari semua kepercayaan terhadap sifat-sifat Allah yang berupa sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah, serta sifat jaiznya Allah, semua itu terwujudkan dalam bentuk kalimat tauhid la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah di atas, yang tentunya berisi pernyataan nafi isbat. Maksudnya nafi meniadakan, yaitu meniadakan Tuhan. Ya. Jadi tidak ada satu bentuk Tuhan pun, apapun tidak ada yang namanya yang berhak dijadikan Tuhan. Kemudian menetapkan atau mengisbatkan, hanya ada satu Tuhan. Nah, siapa? Yaitu Allah. Dan secara redaktifnya atau susunan kalimatnya, kalimat tersebut berbunyi la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan hanya Allah. Maka sebagaimana pengertian Tuhan itu sendiri, bahwasanya Tuhan itu adalah sesuatu yang memiliki wujud, sifat, serta perbuatan sendiri dengan tanpa bantuan atau penciptaan oleh pihak lain ataupun oleh kekuatan lain, di mana wujud, sifat, serta perbuatannya Tuhan tersebut semata-mata dengan kemampuannya sendiri. Ya. Sedangkan Allah adalah sebutan untuk sesuatu yang memiliki sifat kemahaan yang maha segala-galanya dengan kemahaan yang tidak memiliki batasan. Tentunya termasuk dalam hal keberadaan wujud, sifat, dan perbuatannya. Maka dengan terpahaminya semua itu, konsekuensinya ketika kalimat tauhid tersebut diucapkan, la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan, maka secara hakikinya otomatis maksud daripada ucapan tersebut adalah meniadakan. Tidak ada sesuatu pun yang berwujud, tidak ada sesuatu pun yang bersifat, tidak ada sesuatu pun yang berbuat dengan kemampuannya sendiri. Nah, sampai di sini inilah makna hakiki daripada makna kalimat nafi meniadakan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Ya. Jadi etika batin kita mengakui tidak ada sesuatu pun yang berwujud, bersifat, serta berbuat. Ini yang dimaksud la ilaha. Ya. Diri kita tidak mampu untuk berbuat, segala makhluk tidak mampu untuk berwujud, bersifat, dan berbuat, termasuk diri kita tentunya. Maka ucapan atau perkataan yang demikian itulah yang dinamakan kalimat nafi, meniadakan Tuhan. Ya. Maksudnya tentu saja tidak lain, yaitu agar jangan sampai hati kita itu meyakini atau mempercayai jika segala sesuatu apapun yang selain Allah itu memiliki wujud, sifat, serta perbuatan sendiri. Ini namanya meniadakan. Jika kita itu masih mengakui bahwa saya ada, Tuhan juga ada, ini namanya belum menafikan. Ya. Sekali lagi, belum meniadakan. Artinya masih membuat tandingan. Kita ada, Allah ada. Jadi ada dua ada. Allah ada, makhluk itu ada. Allah itu wujud, makhluk juga wujud. Allah bersifat, makhluk juga bersifat. Allah berbuat, makhluk juga berbuat. Ini namanya masih belum menafikan, belum la ilaha, belum, ya, sama sekali belum. Ya. Kemudian setelah itu, setelah kita membuat pernyataan nafi, meniadakan segala macam bentuk Tuhan, meniadakan segala macam bentuk yang berwujud, bersifat, dan berbuat, ya.
Kemudian kita membuat satu penetapan terhadap segala sesuatu yang memiliki wujud, sifat, serta perbuatan tersebut. Ya, maka penetapan inilah yang dimaksud dengan isbat. Atau kalau dalam kembali kepada kalimat tauhid tadi, kalimat isbat disebutnya. Yang berbunyi illallah, melainkan hanya Allah. Ya. Ya, dengan kata lain, dia sampai di sini artinya ketika kita sudah membuat pernyataan tidak ada sesuatu pun yang berwujud, bersifat dan berbuat, ya. Kemudian kita mengisbatkan, membuat penetapan, melainkan illallah, hanya Allah. Ya. Ini harus kita pahami para saudaraku sekalian. Dengan demikian, ketika seseorang mengucapkan kalimat nafi isbat atau kalimat tauhid yang berbunyi la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan hanya Allah tersebut, seyogianya pengucapan tersebut diucapkan harus mewakili keyakinan bahwasanya tiada yang berwujud, tiada yang bersifat, serta tiada yang berbuat melainkan hanya Allah. La maujuda illallah, tiada yang berwujud melainkan hanya Allah. Maksudnya semua yang berwujud yang selain Allah itu semata-mata karena diwujudkan oleh Tuhan. Dan harus menggambarkan la sifata illallah, tiada yang bersifat melainkan hanya Allah. Maksudnya apapun yang bersifat pada makhluk itu semata-mata karena diberi sifat oleh Allah. Sifat pengasih, penyayang, dan sebagainya. Itu semua karena pertolongan Allah semata. Kemudian la af'ala illallah, tidak ada yang berbuat melainkan hanya Allah. Ya. Maksudnya makhluk itu pada dasarnya, pada hakikatnya la haula wala quwata illa billah, tidak memiliki daya dan upaya sedikit pun melainkan semata-mata hanya atas izin Allah. Ya. Maka kalaupun para makhluk tersebut terlihat memiliki kemampuan melakukan ini dan itu dan sebagainya, itu harus diyakini, harus dirasakan semata-mata adalah sebab pertolongan Allah, diberi kemampuan oleh Allah dan sebagainya. Ya. Maka yang demikian ini merupakan pengertian yang sesungguhnya dari makna kalimat tauhid la ilaha illallah di atas. Para saudaraku sekalian, dengan demikian maka dapat kita pahami bahwasanya manifestasi atau perwujudan yang sesungguhnya dari pengucapan kalimat tauhid atau kalimat nafi isbat tersebut adalah tidak lain yaitu mengesahkan Allah itu sendiri. Ya. Jika Anda yakin bahwasanya robot itu tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk bergerak dan berdiam, melainkan semata-mata sebab operatorlah yang mengendalikannya, maka ketika Anda menemukan robot yang sedang bergerak dan berdiam tersebut, pastilah akal pikiran Anda akan menyimpulkan bahwasanya bergerak dan berdiamnya robot tersebut adalah semata-mata sebab dikendalikan oleh operator yang sedang mengoperasikannya. Walaupun mungkin Anda itu tidak melihat sang operatornya. Jadi la ilaha illallah, tiada yang bergerak dan berdiam pada robot melainkan ya hanya operatornya. Ini yang dimaksud dalam kaitannya dengan pengertian kalimat nafi isbat di atas. Dengan demikian seharusnya dapat dipahami bahwasanya yang memiliki kemampuan untuk dan bergerak dan berdiam itu ya hanya si operatornya. Ya, maksudnya jika ini semua kita pahami, tiada yang berwujud dan bersifat serta berbuat pada sekalian makhluk yang melainkan hanya Allah itu sendirilah pada hakikatnya. Sedangkan yang bergerak dan berdiam robot itu sendiri sebenarnya tidak lebih hanya digerakkan atau didiamkan, atau dengan kata lain bergerak dan berdiamnya robot di atas itu semata-mata karena dicipta oleh sang operatornya. Maka seperti itulah kita di dalam memandang segala al-aflak, segala makhluk yang kita temukan, apapun, semua itu menjadi berwujud, bersifat dan berbuat semata-mata karena ada kehendak Allah di dalamnya, karena Allah, sebab Allah semata-mata. Para saudaraku sekalian,
Dalam konsep keesaan Allah atau keesaan Tuhan itu sendiri, kata esa itu maksudnya adalah tidak lain, yaitu tunggal. Dan tunggal itu sendiri maksudnya suci dari segala macam bentuk tandingan, hanya sendirian. Ketika Anda seorang diri berada di sebuah rumah yang dinding-dindingnya terbuat dari kaca, dari cermin, mungkin otomatis Anda akan terlihat, ya, Anda akan melihat betapa banyaknya diri Anda tersebut. Di satu sisi Anda melihat bahwa diri Anda itu memang ada. Ya, diri Anda lihat itu ada, temukan ada. Tetapi di sisi lainnya, bayangan-bayangan Anda pada cermin di sekeliling Anda pun Anda lihat begitu nyata. Ada adanya maksudnya. Tetapi ketika Anda ditanya oleh seseorang, bersama siapakah Anda berada di rumah? Pastilah Anda akan menjawab, hanya seorang diri. Ya. Dan keberadaan bayangan-bayangan Anda yang begitu banyak, yang Anda temukan begitu nyata, justru Anda tidak akui. Ya. Dari perumpamaan tersebut dapat kita ambil satu kesimpulan. Yang pertama, bahwasanya keberadaan Anda yang seorang diri di rumah tersebut itulah pengertian esa tersebut. Sebab keberadaan bayangan yang begitu nyata yang ada di sekitar Anda ternyata sama sekali tidak Anda akui sebagai sesuatu yang ada, sesuatu yang nyata. Sebagaimana tentunya keberadaan diri Anda itu sendiri. Jika keberadaan bayangan tersebut Anda akui keberadaannya, otomatis akan menjadi tandingan terhadap keberadaan diri Anda sendiri. Dan otomatis pula yang seperti ini dapat diartikan telah bercampur. Bercampur inilah yang hakikat syirkah, yang disebut syirik. Ya. Sebab kenapa dikatakan syirkah menjadi syirik? Ya, karena telah terjadi dualisme wujud, dualisme ada. Ya, yaitu wujudnya diri Anda di satu sisi dan wujudnya bayangan Anda pada sisi lainnya. Sehingga secara otomatis keberadaan Anda di rumah tersebut sudah tidak sendiri lagi. Ya, tertandingi maksudnya. Sehingga menjadi tidak esa lagi. Ya. Kemudian kesimpulan yang kedua dari perumpamaan di atas. Ya. Dapat juga diambil satu kesimpulan bahwasanya bayangan itu menjadi ada adalah semata-mata sebab keberadaan diri Anda sendiri. Sebab andai Anda itu tidak ada, pastilah bayangan tersebut pun tidak akan pernah ada. Maka ketika Anda menemukan atau melihat bayangan Anda di dalam cermin tersebut, seharusnya Anda sadar, Anda yakin terhadap keberadaan diri Anda sendiri. Dan bukan sebaliknya, justru Anda mengagumi, terpesona atau mengakui keberadaan bayangan tersebut sebagai satu wujud, satu sifat, satu perbuatan yang tersendiri di samping Anda. Dan ini tidak seharusnya terjadi, ya. Para saudaraku sekalian, kembali pada konsep pembahasan tentang kalimat nafi isbat, ya, kalimat tauhid di atas. Maka ketika dikatakan la maujuda illallah, tiada yang berwujud melainkan hanya Allah, maka sudah seyogianya diyakini bahwasanya menemukan apapun yang selain Allah, menemukan makhluk maksudnya, harus diyakini bahwasanya semua makhluk tersebut menjadi ada, menjadi berwujud, bersifat dan berbuat adalah semata-mata sebab diwujudkan, disifatkan dan diperbuatkan oleh Allah. Maksudnya diberi kemampuan untuk berbuat. Ya. Begitu pula ketika menemukan segala sesuatu yang bersifat pada makhluk, maka harus diyakini la sifata illallah, tiada yang bersifat melainkan hanya Allah. Sebab semua makhluk itu kelihatan memiliki sifat adalah semata-mata karena disifatkan oleh Allah. Keberadaan sifat-sifatnya tersebut otomatis dicipta oleh Allah. Dan begitu pula ketika menemukan segala sesuatu yang berbuat atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada sekalian makhluk,
Maka harus diyakini pula la af'ala illallah, tiada yang berbuat melainkan hanya Allah, ya. Kenapa? Sebab semua makhluk itu kelihatan memiliki kemampuan untuk berbuat adalah semata-mata karena diberi kemampuan untuk berbuat oleh Allah. Intinya keberadaan perbuatan seluruh makhluk tersebut itu memang semua semata-mata dicipta oleh Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah lah yang menciptakan kamu sekalian dan apa-apa yang kamu sekalian perbuat. Para saudaraku sekalian, maka perlu diketahui bahwasanya kebanyakan orang mengartikan makhluk atau ciptaan itu hanya sebatas kepada sesuatu yang telah ada. Maka dari pengertian seperti ini, pada akhirnya akan menghasilkan satu asumsi, satu pemahaman bahwasanya hanya segala sesuatu yang telah dan sedang ada itulah ciptaan atau makhluk tersebut. Ketika Anda membuat sebuah mainan misalnya, ketika mainan tersebut telah sempurna, telah Anda nyatakan sempurna, Anda nyatakan telah jadi, maka Anda akan katakan bahwa mainan tersebut adalah buatan Anda. Dan selanjutnya Anda tidak lagi perlu tahu bagaimana kondisi mainan buatan Anda tersebut. Ya, artinya mau seperti apa mainan yang telah Anda buat tersebut itu sudah di luar kontrol daripada diri Anda sendiri. Selanjutnya ketika mainan tersebut telah berpindah tangan menjadi sesuatu yang tersendiri dan menjadi milik orang lain, ya, otomatis itu Anda katakan itu udah di luar kontrol kendali diri Anda. Asumsi seperti ini merupakan kekeliruan dalam konsep ciptaan yang dimaksudnya. Kenapa? Sebab secara prinsipnya yang dimaksud, ya sekali lagi, yang dimaksud makhluk ciptaan itu adalah segala apapun yang selain Allah. Ya, apapun yang selain Allah itu adalah makhluk. Maka dari pengertian seperti ini otomatis dapat dipahami bahwasanya segala apapun yang berwujud, bersifat dan berbuat adalah makhluk. Ya. Ketika Anda menemukan diri Anda berwujud, Anda menemukan diri Anda ada adanya, maka wujud keberadaan diri Anda adalah makhluk ciptaan. Kenapa? Sebab keberadaan diri Anda tersebut adalah termasuk sesuatu selain Allah di atas. Dan ketika Anda menemukan keberadaan diri Anda yang terus-menerus ada, maksudnya langgeng keberadaannya, terus dapat ditemukan. Maka terus-menerus dapat ditemukan atau langgeng itu pun merupakan bagian dari segala sesuatu yang selain Allah dan otomatis menjadi makhluk. Sifatnya dicipta maksudnya. Sesuatu yang telah ada bisa disebut bukti hasil ciptaan. Tetapi bagaimana dengan sesuatu yang langgeng? Ya. Maka di dalam wujud yang langgeng itulah terdapat galeri, ya, peran serta maksudnya, penyertaan kehendak Allah yang selalu menyertainya. Ya. Ini berbeda dengan bagaimana ketika Anda membuat mainan di atas. Ya. Jadi ketika Anda berikan kepada orang, galeri atau peran serta Anda itu sudah terputus. Tetapi hakikat mencipta itu justru ada, yaitu dicipta oleh Allah. Terus menerus ada, itu pun dicipta. Ya. Nah, kalau sudah kembali terus menerus langgeng itu dicipta, artinya ya, ini memiliki makna bahwasanya Allah itu tidak pernah meninggalkan ciptaannya, selalu menyertainya. Ya. Karena terus langgeng ada, terus menerus menjadi ada. Ini yang dimaksud daripada innallaha bihablil warid. Sesungguhnya Allah itu lebih dekat daripada urat nadimu. Ya. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan apa-apa yang diciptakannya. Ya. Ketika Anda tahu bahwasanya tidak ada selembar daun pun di muka bumi ini yang memiliki kemampuan untuk bergerak sendiri, melainkan jika ditiup angin,
Maka ketika Anda menemukan daun yang bergerak karena ditiup angin tersebut, seharusnya Anda meyakini bahwasanya selama daun tersebut terus-menerus langgeng kelihatan bergerak, pada hakikatnya selama itu pula semata-mata sebab bersama angin. Karena anginnya itu terus meniupnya, menyentuhnya. Artinya tidak pernah terlepas, terus bersama angin. Maka begitu pula dengan keberadaan makhluk tersebut. Selama semua yang berwujud dan bersifat serta berbuat pada sekalian makhluk tersebut dapat ditemukan, terus langgeng keberadaannya, dapat kita lihat, dapat kita dengar atau apapun, terus langgeng. Maka pada hakikatnya selama itu pula sebab Allah senantiasa menyertainya dengan kehendaknya tentunya. Ya. Innallaha bihablil warid. Sesungguhnya Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Para saudaraku sekalian, kembali pada konsep pembahasan la maujuda, la sifata, la af'ala illallah di atas. Maka jika dikatakan tiada yang berwujud dan tiada yang bersifat serta tiada yang berbuat melainkan hanya Allah, karena yang sesungguhnya itu memang tidak ada sesuatu pun yang mampu berwujud dan bersifat serta berbuat dengan kemampuannya sendiri, melainkan hanya Allah. Sedangkan Tuhan itu sendiri tidak ada. Ya. Tidak ada Tuhan itu tidak ada sesuatu pun yang bisa berwujud, bersifat dan bergerak dengan sendirinya. Ya. Jadi tidak ada itu Tuhan yang seperti itu. Nah, tentu saja dalam pengertian bahwanya tidak ada sesuatu pun yang dijadikan Tuhan, melainkan yang pantas itu hanya Allah, yang layak dan sepantasnya itu yang memiliki predikat sebagai Tuhan itu tidak ada sesuatu pun melainkan hanya Allah. Jadi wujud nyata atau sikap batin keyakinan hati terhadap la maujuda, la sifata dan la af'ala illallah di atas adalah tiada lain yaitu mengesahkan Allah itu sendiri. Ya. Dengan demikian segala apapun yang berwujud, bersifat dan berbuat adalah tidak lebih hanya merupakan efek dari sifat menciptanya Allah. Termasuk langgengnya keberadaan segala sesuatu yang dapat ditemukan tersebut. Otomatis langgeng itu pun semata-mata sebab dicipta oleh Allah. Intinya selama sesuatu itu masih terus menerus ada, terus langgeng, terus dapat ditemukan, maka selama itu pula Allah masih terus menyertai ciptaannya. Dengan demikian alangkah dekatnya Allah dengan ciptaannya tersebut. Ya. Nah, ini ada satu istilah, mendekatlah kamu kepada Allah. Ya, dengan kata lain, istilah dekat dan jauh dengan Allah itu yang dimaksud di sini sebenarnya bukan masalah kedekatan jarak. Yang dimaksud di sini adalah soal kesadaran. Yang dimaksud orang yang dekat kepada Allah itu adalah orang yang sadar, sementara orang yang jauh dari Allah itu adalah yang dimaksud di sini adalah orang yang tidak sadar. Ini harus dipahami ya para saudaraku. Bukan kedekatan jarak. Dari 1 meter menjadi setengah meter itu lebih dekat. Bukan seperti itu. Ya. Karena secara hakikatnya Allah itu tidak pernah meninggalkan makhluknya. Ingat dalam konsep rukun iman yang ke-6 itu wal khairu wasyarru minallah. Ya, baik dan buruk itu pada hakikatnya datang min indillah. Jadi seperti halnya angin yang bergerak menerpa kulit. Sehingga sangat terasa sentuhannya tersebut. Sesungguhnya sentuhan yang dirasakan tersebut hanyalah efek dari udara yang bergerak. Sehingga dari sentuhan tersebut dapat diyakini keberadaan angin yang begitu nyata. Walaupun angin tersebut sesungguhnya bersifat al-batin atau tersembunyi. Tetapi keberadaannya itu justru sangat nyata. Nah, karena dapat dirasakan. Sehingga kita meyakininya. Ya, sehingga keberadaan angin ini jadi bersifat az-zohir, nyata. Nah, di satu sisi dikatakan al-batin, tersembunyi, tapi di sisi lain dikatakan az-zohir, nyata. Maka begitu pula untuk meyakini adanya Allah tersebut tentunya. Sesungguhnya wujud ciptaan yang ada
yang Anda temukan di sekitar Anda, bahkan pada diri Anda sendiri, semua itu tidak lebih hanya merupakan efek dari efek menciptanya Allah, terutama langgengnya keberadaan sesuatu yang Anda temukan. Maka selama sesuatu itu dapat Anda temukan, maka seharusnya selama itu pula Anda menyadari adanya Allah, ya. Sehingga keberadaan Allah itu begitu amat nyata dalam pandangan keyakinan hati pada apapun yang ada pada makhluk, ya. Para saudaraku sekalian, jika dikatakan bahwasanya Allah itu bersifat wujud, qidam, baqo, muhalafatul hawadis, qiyamut dan seterusnya, maka jika dikatakan bahwasanya Allah bersifat wujud misalnya, maka manifestasi wujud nyata dari kalimat tauhid menjadi tiada yang berwujud melainkan hanya Allah. Maksudnya adalah membuat pengakuan bahwasanya Allah itu wujud ada semata-mata binafsihi dengan kemampuannya, sedangkan apapun yang selain Allah itu berwujud sebab semata-mata diwujudkan atau dicipta oleh Allah. Begitu pula ketika dengan sifat kidam atau terdahulunya Allah, maka manifestasi kalimat tauhidnya, kalimat nafi isbatnya adalah tiada yang tanpa permulaan melainkan hanya Allah. Maksudnya adalah membuat pengakuan bahwasanya tidak memiliki awal permulaan itu hanya Allah, sedangkan apapun yang selain Allah, ya termasuk diri kita tentunya, keberadaannya itu pasti ada awalnya, ada permulaannya. Dan begitu pula dengan sifat baqo, kekal abadinya Allah. Maka manifestasi kalimat tauhidnya menjadi tiada yang kekal abadi melainkan hanya Allah, ya. Maksudnya membuat pengakuan bahwasanya Allah itu memang kekal abadi semata-mata binafsihi dengan kemampuannya, sedangkan apapun yang selain Allah, semua makhluk itu menjadi kekal, seperti kekalnya ruh, kekalnya kehidupan akhirat, kekalnya surga dan neraka dan sebagainya. Semua itu tidak lebih karena dikekalkan atau dibuat kekal abadi oleh Allah, ya. Dengan demikian kekalnya Allah dengan kekalnya kehidupan akhirat itu berbeda. Maka begitu pula manifestasi kalimat tauhid dari semua sifat-sifat Allah yang lain, sepertinya sifat-sifat Allah yang lainnya tentunya, seperti sifat mukhalafatul hawadis, qiyamut, binafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, dan seterusnya, ya. Jadi konsekuensinya seperti di atas. Para saudaraku sekalian, jika semua penjelasan-penjelasan di atas telah dipahami, maka ketika menemukan diri itu mampu berkata-kata atau bersifat kalam misalnya, maka wajib disadari bahwasanya kalam berkata-katanya diri itu adalah semata-mata sebab diberkata-katakan oleh Allah, karena diberi kemampuan billah. La haula wa la quwata illa billah. Sedangkan yang mampu untuk berkata-kata dengan kemampuannya sendiri itu ya hanya Allah. Jadi harus esa, tunggal Allah. Kata-kata Allah itu, kalam Allah itu esa. Tidak ada perkataan kalam dari yang selain Allah yang menjadi tandingannya. Tidak boleh. Dan manakala hati tersebut tidak sadar bahwa berkata-katanya tersebut adalah sebab berkata-kata. Maksudnya begini, maksud saya, dan manakala hati tersebut tidak sadar bahwa berkata-katanya tersebut adalah sebab diberkata-katakan oleh Allah, ya tidak sadar billah maksudnya, maka tanpa disadari sesungguhnya orang tersebut telah mengakui dirinya sebagai Tuhan, sedangkan Tuhan itu sendiri telah diakuinya dalam ucapan lisannya semata, la ilaha, tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah, illallah. Tapi faktanya justru dia masih mengakui bahwa dia mampu berkata-kata tanpa sadar kepada Tuhan. Dan ini merupakan bentuk kemunafikan para saudaraku, di mana lisannya mengatakan la ilaha illallah, tetapi hatinya itu berkata lain. Sesungguhnya aku mampu berkata-kata, ya. Jadi tidak sadar terhadap pertolongan Allah. Maka berhati-hatilah para saudaraku sekalian.
Baiklah para saudaraku sekalian, saya cukupkan edisi ini sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini benar-benar membuahkan manfaat dan maslahat serta barokah bagi kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan ya kita semua dijadikan manusia-manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya saya Mursidi Sukriyadi memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala khilaf dan kesalahan yang mungkin saja terjadi pada saat saya menyampaikan edisi ini. Dan pesan saya, ambillah yang baiknya dan buanglah yang buruknya. Jangan langsung Anda terima semua yang saya sampaikan, tetapi cernaklah, pelajarilah, cermatilah, bahkan bila perlu diskusikanlah dengan orang-orang yang ahli di bidangnya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa minar rasul wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah, wa minal ghaus wa min ghausi hadza zaman radhiyallahu an nazrah wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.